Hai teman, namaku Stacy. Dan sekitar 1 tahun yang lalu atasanku melakukan sesuatu yang buruk kepadaku yang berlawanan dengan keinginanku. Aku masih tidak bisa berhenti memikirkannya. Ketahuilah, aku tumbuh dalam kemiskinan, sangatlah miskin. Ayahku meninggalkan ibuku dan 6 anaknya ketika aku berusia kira-kira 10 tahun. Dia menghilang begitu saja. Dan kami hidup dalam perjuangan. Kami bahkan memakan makanan yang dibuang di tempat sampah. Ibuku berusaha dengan keras, tapi dia tidak sanggup melakukan semua ini sendiri. Jadi saat aku menginjak usia 18 tahun, aku mulai mencari pekerjaan untuk membantu merawat adik-adikku. Satu-satunya tempat yang mau mempekerjakan aku adalah sebuah toko kecil. Tetapi ada satu orang yang mengambil keuntungan dari kondisi keuanganku yang buruk dan menggunakannya untuk kepuasan pribadi. Itu buruk sekali dan hampir saja menghancurkanku dan keluargaku. Dia adalah Victor. Dia adalah seorang manajer. Dia adalah laki-laki paruh baya yang paling menakutkan yang pernah kutemui. Setiap kali dia papasan denganku atau gadis lainnya, dia menyentuh pinggang kami atau mencium rambut kami. Suatu saat aku membentaknya. Aku bilang jika dia tetap melakukan hal yang tidak pantas ini, aku akan melaporkannya ke bagian HRD. Tetapi dia hanya mendengus dan mengancam akan memecatku jika aku tetap memberinya masalah. Dan aku tidak boleh dipecat. Tidak. Pekerjaanku adalah cara satu-satunya bagi keluargaku untuk tetap dapat makan dan bertahan hidup. Jadi aku memilih untuk diam. Saat dia hampir membunuhku. Sungguh. Ketahuilah, aku memiliki alergi terhadap hampir semua bentuk dari serbuk sari. Semuanya. Aku minum obat alergi, tetapi jika aku berada di suatu tempat yang berdekatan dengan bunga terlalu lama, aku akan merasa gatal-gatal dan muntah. Pada saat itu adalah awal musim semi, musim terburuk untuk alergi yang kuderita. Suatu hari, sekitar 3 orang kasir dari bagian pertamanan meminta izin karena sakit. Mereka adalah orang-orang yang bisa diandalkan, jadi aku tidak menemukan masalah dalam mencari pengganti mereka. Aku memberitahu manajerku tentang adanya perubahan posisi. Manajerku menatapku dan mengatakan, "Kamu bisa mengurus bagian pertamanan sendirian, bukan?" Kemudian aku memberikan waktu untuk menerangkan kepadanya bahwa aku memiliki alergi. Dan jika aku berdiam selama lebih dari 15 menit di bagian pertamanan, alergiku akan kambuh dan aku harus pergi. Oh, diam. Dia menyela dengan nada sarkastik. Kami tidak memiliki catatan pada dokumen yang menyatakan bahwa kamu memiliki halangan untuk bekerja pada bagian pertamanan. Jadi kecuali kamu datang dengan membawa catatan dari dokter bahwa kamu menderita alergi, aku tidak peduli. Aku tahu dia sangat menjijikan dan menakutkan. Tapi aku tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia katakan. Aku berkata, saya ingin memastikan apa yang Anda minta. Anda ingin saya bekerja pada bagian berbahaya bagi kesehatan saya daripada menempatkan karyawan lain di sana? Dia marah kepadaku. Dia memukul meja dengan tinjunya dan berkata, Apakah aku terbata-bata? aku sangat takut hingga aku menurutinya. Aku tahu ini adalah ide yang buruk, tetapi aku melihat wajah adik-adikku dalam pikiranku dan aku tahu aku harus melakukannya. Akhirnya aku berjalan menuju bagian pertamanan dan mataku terasa pedas. Tapi aku harus mematuhinya. Aku harus melewati penderitaan ini. Aku duduk dan mencoba memasang senyum paling lebar dan ramah pada wajahku. Tapi kemudian datang seorang pelanggan. Pria tua yang baik ini mendatangiku dan bertanya tentang ruam pada lenganku. Pada titik ini aku hampir menangis. Atasan saya tidak peduli tentang alergi yang saya derita karena saya tidak memiliki surat yang resmi. Pria ini terus menanyakan nama manajerku dan aku selalu mengatakan tidak. Aku tidak boleh mendapatkan masalah. Aku tidak bisa. Pada titik ini rasa mual menyerang. Aku muntah di tempat sampah dan aku mendengar diriku menyebut namanya dia Victor. Dia meyakinkanku bahwa aku akan baik-baik saja dan menyuruhku pulang. Ternyata dia bukanlah pelanggan. Dia adalah atasan pada manajemen regional dan dia adalah atasan dari manajerku. Dan tentu saja aku mematuhinya dan menuju ke ruang ganti. Saat aku sedang berkemas, Victor masuk, marah dan mengumpat. Memberitahuku bahwa belum waktunya untuk pulang. Shift kerjaku belum berakhir hingga 5 jam ke depan. Aku akan menghancurkanmu, kamu sampah. Aku akan memecatmu saat ini juga. Kamu dipecat. Kamu dengar? Dipecat. Aku berusaha mengatakan bahwa Nick menyuruhku pulang. Dia berjalan keluar dan masih mengumpat. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Jadi aku berjalan ke tempat kerjaku lagi dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tapi itulah saat aku berpapasan dengan Nick sekali lagi. Dia terlihat khawatir. Dia bertanya kemana aku akan pergi dan aku mengaku bahwa Victor menyuruhku kembali kerja. Ekspresi Nick berubah dari khawatir menjadi marah. Dia mengambil celemek milikku dan mengatakan bahwa aku akan tetap dibayar penuh untuk pulang. Akhirnya aku bisa sampai ke rumah tanpa jatuh pingsan. Keesokan harinya aku datang ke kantor dan melihat papan nama Victor telah disingkirkan dari kantor. Aku tanya ke staf HRD tentang apa yang terjadi.
Tampaknya setelah aku pergi, Nick menyerbu kantor Victor dan bertanya kepada setiap karyawan yang berada di sana tentangnya. Ada lusinan yang mengadu. Semua komentar kotor, semua tatapan genit terkuak. Lelaki ini telah mengeluarkan semua keluhan selama 5 tahun terakhir. Perlu kukatakan, ada lowongan untuk posisi manajemen toko dan akhirnya aku punya nyali untuk melamar posisi itu. Dan sejak saat itu aku bekerja sebagai manajer. Keadaan keluargaku jadi lebih baik sekarang dan aku harap bisa memberikan hal lebih ke adik-adikku sehingga mereka punya pendidikan dan pengalaman yang lebih dari aku. Dan aku pastikan tidak akan ada yang mengintimidasi, memanfaatkan, dan mengancam rekan kerjaku lagi. Karena hanya butuh satu orang baik untuk mengatakan sesuatu dan melakukan sesuatu ketika ia melihat kesalahan. Aku ingin menjadi orang itu untuk seseorang suatu hari nanti. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.